Dan itu semua harus kita itu menjadi teladan, teman-teman. Menjadi ibaratnya itu suatu contoh yang baik, minimal untuk diri kita dan keluarga kita. Dan orang, ya kalau bisa gitu kan, orang-orang yang lebih luas lagi di lingkungan sekitar kita, bahkan di mungkin seluruh negeri kita ini, Indonesia Raya, teman-teman. Karena figur adalah atau teladan adalah yang mampu memberikan efek yang begitu besarnya, teman-teman. Teladan apabila itu seseorang menteladankan atau mencontohkan hal-hal yang buruk, tentu banyak orang yang akan mungkin secara sadar maupun tidak sadar kadang mengikuti, kadang menjadikan orang-orang yang tadinya baik memaklumi hal-hal yang tidak baik, karena banyak sekali contoh-contoh yang buruk yang sudah terjadi di lingkungan kita. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan, keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh kebaikan, kepositifan, keproduktifan, dan semakin lancar dari hari ke hari. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya, teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat berdampak positif bagi banyak orang, memberikan insight-insight yang baik bagi kita semua. Video ini dipersembahkan oleh brand Dawis Muslimwear, teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu menjalankan berbagai daily activity kamu, terutama keberibadahan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Apabila kalian ingin mengetahui berbagai macam katalog dan koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di aplikasi Instagram, teman-teman. Ada dua Instagramnya ya, teman-teman, Dawis.katalog dan Dawis Muslimwear. Kalian bisa searching dengan keyword tersebut. Dan apabila kalian ingin check out atau membeli atau merekomendasikan berbagai macam katalog atau koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa masuk ke aplikasi Shopee, teman-teman. Kemudian kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Nanti di sana akan muncul berbagai macam katalognya, produk-produk dari brand Dawis Muslimwear ini beserta dengan deskripsi produknya dan harga-harganya, teman-teman. Dan juga bisa COD ya, teman-teman. Segala sesuatunya sudah disiapkan dan dimudahkan untuk kalian memiliki berbagai macam koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang hal yang tidak jauh berbeda, yaitu betapa pentingnya keteladanan di dalam kehidupan kita atau di dalam lingkungan kehidupan kita, sekeliling kita, teman-teman. Karena di Indonesia ini, sebagaimana yang telah kita bahas di episode yang lalu gitu kan, terjadi krisis keteladanan, teman-teman. Dan itu sangat penting bagi kita untuk menumbuhkan teladan-teladan baru, terutama dari diri kita dan untuk banyak orang, teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman. Hari ke hari kita telah jalani hidup kita dengan berbagai macam lika-likunya, situasi dan kondisi yang mungkin silih berganti, waktu ke waktu, zaman ke zaman, begitu amat mungkin sekarang ini cepat berubah. Dan banyak sekali kita lihat di berbagai macam informasi di layar kaca kita, entah di HP-HP kita, berbagai macam fenomena-fenomena yang itu seringkali menjadikan kita mengelus dada, teman-teman. Seringkali menjadikan kita prihatin atas keberhidupan kita, terutama di negeri kita Indonesia Raya ini, teman-teman. Betapa banyak sekali contoh-contoh negatif atau terjadinya kriminalitas atau pelanggaran-pelanggaran hukum di negeri kita, dari hal yang terkecil hingga hal yang mungkin mengejutkan dan mungkin belum pernah terjadi sepanjang zaman. Karena kejahatan-kejahatan itu seringkali bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun sekarang
anak-anak pun seringkali terlihat di layar kaca kita terjadi penangkapan karena suatu insiden pelanggaran hukum, suatu mungkin kriminalitas dari anak-anak kita, dari anak-anak di negeri kita ini, teman-teman. Dan itu adalah suatu hal indikator yang menjadikan kita harus benar-benar ikut prihatin, dan benar-benar kita itu harus menjalankan bagaimana kita itu berkehidupan ke depannya, teman-teman. Tentu kita sebagai generasi milenial, generasi muda gitu kan, generasi Gen Z dan lain sebagainya gitu kan, pada waktunya kita akan memiliki juga keluarga, teman-teman. Kita akan menikah, kita mungkin akan punya anak gitu kan. Kemudian kita juga akan berhubungan dengan keluarga istri kita atau suami kita atau pasangan kita gitu kan. Dan itu juga mereka itu memiliki mungkin kita juga akan punya ponakan atau dan lain sebagainya, dan itu mereka adalah generasi selanjutnya yang akan meneruskan kehidupan orang tua kita dan generasi-generasi sebelumnya, teman-teman. Dan itu apabila kita tidak memiliki figur-figur atau ibaratnya itu contoh-contoh yang baik gitu kan bagi mereka, bagi generasi kita dan generasi selanjutnya, tentu kehidupan kita, tradisi, kebudayaan yang telah luhur yang kita miliki sebelumnya, budaya-budaya yang positif yang kita miliki di bumi Nusantara ini gitu kan, sedikit demi sedikit akan berubah dan terkikis menjadi tradisi-tradisi yang mungkin buruk, teman-teman. Dan itu harus kita minimalisir, dan itu harus kita membuat budaya-budaya baru yang lebih positif, teman-teman. Tradisi-tradisi yang harus kita tinggalkan kepada generasi selanjutnya menjadi generasi-generasi yang lebih baik dari generasi-generasi selanjutnya. Apabila sudah ada yang baik dari generasi selanjutnya, kita lanjutkan. Dan apabila ada yang mungkin perlu kita perbaiki dan kita sesuaikan dengan kebutuhan zaman, tentu kita harus memperbaikinya. Dan itu semua harus kita itu menjadi teladan, teman-teman. Menjadi ibaratnya itu suatu contoh yang baik, minimal untuk diri kita dan keluarga kita, dan orang, ya kalau bisa gitu kan, orang-orang yang lebih luas lagi di lingkungan sekitar kita, bahkan di mungkin seluruh negeri kita ini, Indonesia Raya, teman-teman. Karena figur adalah atau teladan adalah yang mampu memberikan efek yang begitu besarnya, teman-teman. Teladan apabila itu seseorang menteladankan atau mencontohkan hal-hal yang buruk, tentu banyak orang yang akan mungkin secara sadar maupun tidak sadar kadang mengikuti, kadang menjadikan orang-orang yang tadinya baik memaklumi hal-hal yang tidak baik, karena banyak sekali contoh-contoh yang buruk yang sudah terjadi di lingkungan kita. Jangan sampai hal-hal buruk itu menjadi suatu hal yang kita tolerir, yang menjadi kita menganggapnya itu hal yang sudah lumrah dan biasa. Kita harus tetap memiliki pegangan hidup, pedoman hidup, tata dan pengelolaan hidup yang baik, teman-teman. Sehingga kita mampu membedakan mana yang harus kita jalankan dan mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita itu menjadi contoh yang baik, dan mana hal-hal yang harus kita tinggalkan untuk tidak menjadikan di dalam kehidupan kita itu contoh-contoh yang buruk. Sangat penting, teman-teman. Kemarin gitu kan kita membahas hal-hal yang baik saja ya, teman-teman. Begitu viralnya seorang anak perempuan, putri dari Indonesia ini gitu kan, yaitu Putri Aryani. Ketika beliaunya itu memukau tampil di America's Got Talent gitu kan, di AGT, yang begitu sangat memukau sehingga beliaunya itu mendapatkan apresiasi yang begitu besar dan mendapatkan golden buzzer gitu kan dari salah seorang juri gitu kan, Simon Cowell. Ketika itu ada gitu kan, ketika Putri Aryani mendapatkan suatu hal yang luar biasa di negeri yang begitu kita sering sorot, yaitu Amerika gitu kan, semua mata di negeri kita tertuju, bahkan dari ibaratnya itu masyarakat biasa hingga Presiden kita Joko Widodo gitu kan, Bapak Joko Widodo, bahkan menteri-menterinya, bahkan para public figure gitu kan, begitu amat viral membicarakannya, teman-teman, mengundangnya
gitu kan, kemudian diberikan hadiah oleh banyak orang karena seorang Putri Aryani yang memiliki keterbatasan mampu menembus batasan-batasannya, sehingga seluruh dunia bahkan 30 negara menjadi berita yang viral di 30 negara teman-teman, tentang betapa gilang gemilangnya atau tampilannya yang begitu amat memukau gitu kan seorang Putri Aryani ketika itu gitu kan. Dan itu menjadikan satu orang, padahal itu kan menjadikan negeri kita tergugah teman-teman, bahwa kita sebagai negeri, sebagai masyarakat, sebagai mungkin masih disebut negara berkembang gitu kan, bisa mampu berkompetisi di negeri maju sana, bahkan mendapatkan apresiasi yang begitu besarnya. Itu adalah suatu teladan yang baik, itu adalah suatu bentuk positif yang menular ke banyak orang, sehingga orang lain tidak pesimis. Oh, ternyata sudah ada orang Indonesia yang mampu tampil dengan baik di negeri orang gitu kan, bahkan mendapatkan apresiasi dari juri yang sudah puluhan tahun berpengalaman di bidangnya, di bidang mungkin penampilan musik dan lain sebagainya, dan talenta teman-teman ya. Itu adalah suatu hal yang baik teman-teman. Apabila kita mungkin kita tidak harus sebesar itu ya, kalau mungkin kita mampu, bolehlah kita bercita-cita untuk sebesar itu, setinggi itu, menggapai cita-cita untuk mampu mengikuti kompetisi yang luar biasa internasional gitu kan, seperti yang kemarin U22 sepak bola Indonesia mampu meraih emas di SEA Games gitu kan. Itu adalah suatu contoh-contoh yang positif, sehingga kita mampu memiliki positifme untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dari itu, hal-hal yang baik, prestasi-prestasi yang lebih tinggi. Dan itu adalah suatu hal yang tidak mungkin karena sudah ada yang bisa mencontohkannya, yang bisa melakukannya teman-teman. Banyak juga prestasi-prestasi dari mungkin anak bangsa di negeri kita gitu kan, negeri Indonesia Raya ini, tentang betapa mereka juara kiroah sedunia. Sering Indonesia itu sebetulnya gitu kan, juara mungkin hafalan dan lain sebagainya. Dari segi keagamaan ya teman-teman, terutama agama Islam, banyak sekali. Bahkan dulu saya ketika di pondok gitu kan, ada salah satu teman saya menang debat bahasa Arab di Malaysia, dan itu adalah kompetisinya se-Asia teman-teman, se-Asia Tenggara, se-Asia. Bahkan kita mampu, bahkan teman saya pribadi teman-teman. Dan itu adalah suatu hal yang tidak mustahil lagi, karena ada ibaratnya itu contoh-contoh yang nyata, ada ibaratnya itu teladan-teladan yang nyata, yang mereka itu mampu menembus keterbatasannya sehingga mereka menjadi figur-figur yang baik, yang luar biasa teman-teman. Mungkin itu teman-teman, marilah kita semangat untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu menjadi teladan untuk diri kita dan untuk orang banyak teman-teman. Mungkin itu, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.